Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarema. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita tetap bersemangat untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya hati kita juga penuh dengan firman, sehingga kita bertindak dengan firman sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Dengan demikian, kita pasti akan hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih berikan kepada kami nyawa kehidupan untuk kami senantiasa boleh memperbaiki hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara kami boleh menyesuaikan hidup kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan kepada kami pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, pewahyuan ilahi, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pesan Yosua pada masa tuanya. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas adalah pesan Yosua pada masa tuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan pada edisi yang lalu, saya sudah membahas pesan Musa pada masa tuanya. Dan sekarang saya akan membahas pesan Yosua pada masa tuanya. Karena ini merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui. Kita tahu bahwa Yosua adalah pengganti Musa. Yosua juga punya pesan yang disampaikan kepada para pemimpin bangsa Israel. Pesan Yosua ini juga diucapkan ketika Yosua sudah tua dan lanjut umurnya. Mari kita akan membaca di dalam Yosua pasal 23 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur." Nah, di sini sudah ditegaskan bahwa Yosua telah tua dan sangat lanjut umurnya ketika memberikan pesan ini kepada seluruh orang Israel, kepada para tua-tua Israel, pada para kepala Israel, para hakim Israel, dan para pengatur pasukan Israel. Nah, tentu pesan yang disampaikan oleh Yosua ketika dia sudah tua dan sangat lanjut umur merupakan pesan yang harus diperhatikan, pesan yang penting, seperti wasiat terakhir yang akan diberikan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel ini. Nah, mari kita akan melihat satu persatu apa pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel ini. Itu terdapat dalam Yosua pasal 23 ayat 5 sampai 8. Jadi kalau kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat satu persatu apa pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel ini. Pesan yang pertama terdapat dalam Yosua 23 ayat yang kelima. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel yang pertama adalah bahwa Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa kafir musuh Israel dan menduduki negeri mereka. Itu pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel, para tua-tua, para kepala, dan para hakim. Jadi itu sebabnya saudara, dengan pesan ini ada suatu hal yang menguatkan bangsa Israel
bahwa bangsa-bangsa kafir itu akan dihalau, akan diusir, dan negerinya akan diduduki oleh bangsa Israel. Itu pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel yang pertama. Kemudian pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel yang kedua terdapat dalam Yosua 23 ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pesan Yosua yang kedua kepada para pemimpin bangsa Israel adalah memelihara dan melakukan segala perintah Tuhan. Sekali lagi, memelihara dan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa bangsa Israel diharapkan memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Ini perintah Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya bangsa Israel dikatakan di sini tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Jadi jalan dari bangsa Israel ini bisa tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pesan Yosua yang kedua kepada para pemimpin bangsa Israel. Pesan Yosua yang ketiga pada para pemimpin bangsa Israel terdapat di dalam Yosua 23 ayat yang ke-7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu dan mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Jadi di sini pesan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel yang ketiga adalah supaya bangsa Israel tidak bergaul dengan bangsa-bangsa kafir dan menyembah kepada Allah mereka. Jadi pesan yang ketiga dari Yosua ini agar supaya bangsa Israel tidak bergaul dengan bangsa kafir. Tidak boleh bergaul dengan bangsa kafir. Apalagi di sini sampai mengakui nama Allah mereka. Tentu Allah ini Allah berhala, ilah-ilah yang bukan Allah yang benar. Itu diharapkan supaya tidak beribadah kepada ilah-ilah atau Allah yang bukan Allah Israel yang sesungguhnya. Tidak sujud menyembah kepada ilah-ilah atau bukan Allah Israel yang sesungguhnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Tuhan ingin supaya menempati tempat yang pertama di hati kita dan juga di hati bangsa Israel, umatnya. Itu sebabnya kita tidak boleh menduakan Tuhan. Satu-satunya kita hanya beribadah dan sujud menyembah pada Tuhan yang benar. Kemudian pesan Yosua yang ketiga kepada para pemimpin bangsa Israel terdapat dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi pesan yang keempat adalah supaya bangsa Israel berpaut pada Tuhan. Jadi berpaut itu menjadi satu, melekat kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang yang melekat pada Tuhan itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, ada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Coba kita akan baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat pada Tuhan, akan menikmati 7 berkat yang disebutkan dalam Mazmur 91 ayat 14. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, Tuhan akan membentengi kita. Yang ketiga, ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Yang kelima, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keenam, Tuhan akan mengenyangkan kita dengan panjang umur. Dan yang ketujuh, Tuhan akan memperlihatkan dan menganugerahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi betapa untungnya orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pesan Yosua pada masa tuanya yang ditujukan kepada para pemimpin bangsa Israel, yaitu para tua-tua, para kepala, para hakim, para pengatur pasukan. Dan khususnya ini supaya direnungkan kepada pesan Tuhan ini oleh seluruh bangsa Israel. Nah, kita mengerti apa pesan Tuhan itu, saya akan review. Yang pertama, bahwa Tuhan akan menghalau musuh-musuh bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa menduduki negeri mereka. Dan yang kedua, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel memelihara dan melakukan segala perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan bangsa Israel supaya jangan bergaul dengan bangsa-bangsa kafir dan beribadah atau menyembah kepada ilah-ilah mereka. Yang keempat, supaya bangsa Israel hatinya boleh berpaut pada Tuhan atau melekat pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai pesan Yosua pada masa tuanya yang ditujukan kepada seluruh orang Israel dan para pemimpin bangsa Israel. Biar kami boleh meneladani Tuhan. Apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Agar hidup kami betul-betul lurus menjalani sesuai kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.